Komisi B DPRD Kota Surabaya gelar rapat koordinasi terkait pengelolaan air mandiri Citraland, bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Pemkot Surabaya dan Direktur Operasional PDAM Surya Sembada Kota Surabaya serta pengelola Citraland. Rapat koordinasi tersebut digelar di ruang rapat Komisi B DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso dan dipimpin Ketua Komisi B, Lutfiyah Fraksi Gerindra didampingi Wakil Ketua Anas Karno Fraksi PDI Perjuangan dan beberapa anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Utara yang malam kemarin ini airnya masih susah, alhamdulillah untuk saat ini sudah semakin membaik begitu. Jadi yang kemarin malam pun itu harus pakai pompa untuk nyedot. Insya Allah yang saat ini tanpa pompa air itu sudah ada gitu, sudah bisa mengalir. Dan akan tapi juga masih ada beberapa tempat yang memang masih proses. Jadi nanti insya Allah akan selesai ketika reservoir Demak dan Petean selesai begitu. Karena waktu itu PDAM belum mencapai ke sana. Kemudian dari Citraland ini pelayanannya ini perbedaannya di sini. Kalau PDAM itu melayani dari kelas mulai bawah sampai ke atas. Tapi kalau Citraland ini tidak. Nah, ini ya. Sehingga dalam pelayanan di sini ada perbedaan di sana. Jadi dari PDAM ada subsidi mungkin untuk OMDR ya. Di sana sudah ada kelas-kelas. Padahal di sana itu airnya bodoh sih kita terima. Misalnya di kami dengan yang mungkin ada yang jalannya itu sempit, kecil, di sana kan bayarannya itu kan dari nilai rupiahnya kan beda juga ya. Mungkin kalau kita gampang-gampangi kelas 1 bayarnya piro, kelas 2 bayarnya piro, tapi BK gitu ya Pak Dean ya. Tapi kalau di Citraland itu enggak, kayak rata-rata ya Pak ya. Nah dari sini tadi dari Citraland sudah mengatakan bahwa sudah ada kolaborasi. Nah ini kolaborasi seperti apa? Nanti kita juga mau tanya. Nah ini untuk daerah utara, apakah sudah bisa meng-cover semua untuk PDAM? Kalau belum semua, berarti kan harus dibantu oleh teman-teman dari Citraland. Saya mau tanya juga kepada PDAM, apakah sudah bisa terlayani untuk seluruh masyarakat Kota Surabaya dari pelosok sampai ke tengah kota, gitu Pak Jo tadi. Jadi kalau memang belum bisa melayani maka ada swasta yang membantu. Nah ini maksud kami tadi juga disampaikan kolaborasi seperti apa, itu kita juga harus tahu. Kalau ada info-info mungkin kita ya juga nggak mengerti ya. Kalau misalnya tadinya dibantu oleh pihak swasta untuk perumahan, tadinya disebut Citraland ya. Kemudian setelah itu PDAM kemudian tiba-tiba mau mengambilnya, misalnya secara kasarnya begitu. Apakah ini juga etis? Nah, ini maka kolaborasi seperti apa? Ya memang tadi ya banyak yang ngomong menurut undang-undang ya Pak Jonathan. Itu apakah saklek seperti itu? Padahal juga bagi Citraland itu untuk masyarakat juga dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat juga. Tapi apakah Citraland ini ada keuntungan untuk pemerintah kota? Kalau PDAM mungkin untuk dividen dari laba, kalau Citraland mungkin tidak ya. Boleh saya tambah? Ya. Ibu. Sebetulnya selama ini walaupun kita mengelola air sendiri, tapi kami ada pajaknya Bu, ada retribusi terhadap air, jadi tetap ada kontribusi kepada pemerintah. Ya, apakah PDAM juga setuju dengan kolaborasi itu? Apakah memang masih diperlukan di sana? Misalnya kalau PDAM, aku belum iso memenuhi semuanya di wilayah utara, ya biarlah dibantu oleh ini Citraland ini yang swasta ini atau bagaimana? Saya kepingin lagi dari keterangan, saya minta tambahan keterangan lagi. Baik Bu, untuk kolaborasinya, jadi kami mendapatkan air
Jadi kayak air ini tidak langsung disuplai ke warga-warga, Bu. Jadi kami membuat ada penampungan atau reservoir. Di situ air PDAM masuk di situ. Karena jaringan PDAM sendiri hanya berupa jalur utama ya Pak Nana ya. Jadi itu yang melakukan distribusi butuh tambahan pompa operasional tekanan supaya sampai ke rumah-rumah tetap stabil tekanannya itu dari tim kami. Jadi pelayanan tetap dari tim Citraland, tapi air baku, air kualitas yang sudah siap didistribusikan ini disupport oleh teman-teman PDAM. Jadi kalau dulu kami harus mengambil air dari tampungan kita dan kita treatment jadi air bersih, itu sudah dilakukan oleh teman-teman PDAM. Jadi prosesnya berkolaborasi begitu. Jadi warga kami tetap terlayani dengan kualitas yang baik, tekanannya juga kami maintain karena kami juga punya jaringan infrastruktur dan pompa-pompa yang siap membooster sampai ke rumah-rumah dimanapun jarak terjauh pun tetap kualitas tekanannya sama. Saran saya sebenarnya teman-teman PDAM, kalau jenengan masih ragu dengan pelayanan, sudah sampaikan tadi bahwa PDAM Kota Surabaya ini yang terbaik se-Indonesia dan yang termurah. Terus kualitasnya juga kayaknya sudah ber-ISO. Ya Pak Nanang ya. Kalau sudah ISO Pak, kita sudah nggak ragu. Nah, maksud saya, kalau sudah waktunya untuk diserahkan, supaya ini berasa asas keadilan, lalu diserahkan. Kan begitu. Toh juga di sana kayaknya mungkin sudah beri event point, sudah 30 tahun. Karena kita mau mengejar asas keadilannya. Seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, bahwa ini subsidi disilang. Dari yang mampu, membantu yang tidak mampu. Nah, kalau Citraland masih bersikuku dengan sistemnya di sana, terus asas keadilannya di mana? Subsidinya dari mana? Karena dengan bayar ke PDAM tidak akan seperti kalau PDAM yang mengelola. Pasti seperti itu. Jadi umpamanya dengan bayar kewajiban ke PDAM, itu paling mungkin coba bisa membantu 1 orang. Tapi kalau PDAM yang mengelola langsung, itu bisa membantu 100 rumah. Kemungkinan seperti itu. Jadi saran saya, kalau memang sudah waktunya diserahkan, ya mendingan diserahkan. Seperti dengan perumahan-perumahan di pemerintah kota, kalau waktunya diserahkan untuk fasilitas umumnya, pasti diserahkan. Saran saya seperti itu mungkin, karena teman-teman PDAM juga kayaknya sudah siap. Nah, di sini juga ada kayaknya bagian hukum ya. Bagian hukum ada kayaknya. Nanti tolong dijawab ya. Dasar hukum mereka untuk membuat wastewater treatment plant mandiri, itu dasar hukumnya di mana? Terima kasih. Assalamualaikum kepada semua. Berkaitan dengan permasalahan ini, itu ada peraturan pemerintah ya yang memayungi terkait dengan pelayanan penyediaan air minum. Jadi ada PP 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum. PP berapa? 122 tahun 2015. 15. Iya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak tadi, memang salah satu ya konsideran mengingat peraturan perundang-undangan yang dipakai dasar di dalam PP 122 adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Pasal berapa? Oh, undang-undang. Ya, jadi di sana bahwa bumi, air dan lainnya kemudian dipakai untuk umum. Jadi itu dikuasai oleh negara. Sehingga di dalam PP 122 pasal 36, saya buka pasal 36 di sini, saya kutip aja bunyi pasalnya bahwa penyediaan spam menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya guna memenuhi ya kehidupan yang sehat, bersih dan produktif ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh Citraland ini sebetulnya sesuai dengan PP ini masih diberikan kewenangan berdasarkan pasal 42. Di sana diatur bahwa lanjut dari pasal 36 tadi, maka pemerintah pusat atau daerah itu membentuk BUMN atau BUMD. Itu ya. Nah, BUMD itu akan apabila terhadap daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanannya oleh BUMD, maka membentuk UPT atau UPTD. Ya. Kemudian dijabarkan lagi dalam pasal selanjutnya,
apabila masih belum terjangkau oleh UPT atau UPTD, maka ada kelompok masyarakat dan badan usaha yang dapat atau ikut penyelenggaraan. Kalau tidak terjangkau. Kalau tidak terjangkau, ya. Kemudian bagaimana kelompok ini dalam ini langsung aja ya, Bu, badan usaha ya. Badan usaha itu dalam penyelenggaranya itu wajib mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Itu yang dibunyikan di dalam bahasa. Ya, dibunyikan dalam bahasa. Kemudian tarifnya itu ditentukan oleh pemerintah daerah. Ya, betul. Itu yang berbunyi di sini. Jadi oleh karena itu artinya bahwa penyelenggara dilakukan, ya memang ada kewenangan. Tetapi saya juga belum tahu izin itu dari mana. Kalau berdasarkan PP yang saya baca, ini pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Wilayah Surabaya tentunya juga wali kota. Tarifnya ditetapkan dengan peraturan oleh pemerintah daerah. Itu yang bunyi di dalam ketentuan. Mungkin itu sementara disampaikan pimpinan. Makasih. Baik, Bu, mungkin bisa kami jelaskan sebagai berikut. Memang sebenarnya kontribusinya dari daerah, lalu kemudian kementerian itu memang kenapa? Oh, ya memang masing-masing ada proses tahapannya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa izin yang kita lakukan itu dari kementerian, itu sebelumnya tentunya dari ini untuk air baku ya Bu ya, karena kan tadi yang ditanyain untuk yang water treatment. Jadi sebelum pengolahan air bersih memang kita ada izin untuk pemanfaatan air baku. Dalam hal ini memang air permukaan. Nah untuk proses menuju sampai ke kementerian, itu keterlibatan dari pemerintah daerah itu adalah memberikan semacam rekomendasi dari PDAM. Sehingga nanti kemudian naik ke tahap berikutnya hingga sampai ke kementerian. Jadi izinnya itu memang berawalnya dari rekomendasi yang diberikan oleh dari PDAM. Sedangkan Citraland ada sebelum tahun 2015. Maka pertanyaan saya, kalau Citraland punya izin, ada batas waktunya enggak? Kapan batas waktunya? Per berapa tahun sekali diperpanjang? Baik Pak, memang kalau untuk izin air bakunya itu ada waktunya untuk perpanjangan itu biasanya setiap 5 tahun sekali. Berapa? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Yang terakhir sampai tahun berapa? Yang sampai terakhir memang sesuai dengan adanya peraturan yang terbaru 2019 itu Pak. Terakhir 2019. Sekarang 2022. Apakah Citraland masih melakukan pengolahan terhadap air baku, air permukaan itu? Memang masih Pak. Kalau masih, izinnya mati atau enggak? Nah, ini memang sedang dalam proses untuk perpanjangan Pak di Kementerian. PDAM sudah jajarannya, Citraland, bagian hukum, terus bagian ekonomi ada ya? Ada Pak. Ada. Monggo, kesimpulannya itu diperbolehkan berdiri sendiri secara independen atau tidak? Itu dulu, nanti ada dua Bu. Terima kasih Pak Mas Nur. Boleh, tetapi harus ada izin sesuai ketentuan gitu. Kalau ternyata izinnya saat ini telah berakhir, sudah pasti bagaimana kegiatan yang tidak izin harus dihidupkan izinnya. Kalau memang sesuai kewenangan dibolehkan gitu. Tapi kalau misalnya saat ini sebenarnya PDAM ini sudah dapat menjangkau ke sana, tentunya karena di dalam PP itu apabila tidak terjangkau, kalau sudah terjangkau harus kembali menjadi kewenangan pemerintah atau pemerintah dalam ini negara. Dalam ini turunnya ke BUMD. Terima kasih. Bagian hukum Pak G, dari PDAM, dari Citraland itu bukan kewenangan kita untuk memastikan boleh tidak. Tadi jelas ya, bahwa apabila dalam proses menghidupkan kembali tentang perizinannya, artinya proses itu tidak pasti, artinya dianggap sudah expired. Betul nggih? Betul nggih? Banyak ya kadaluarsa. Berarti itu harus dihidupkan. Artinya itu berfungsi dan diambil alih harus oleh pihak PDAM. Kedua, pengambilan alihan kembali oleh pihak PDAM seharusnya, karena saya sepakat karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2. Nah, bumi dan air kekayaan adalah diambil negara. Itu jelas pengelolaannya. Ya, digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat. Itu. Ya, jelas. Ya, ini kalau kembali kepada PDAM maka
kontribusi akan kembali lagi banyak oleh PDAM sehingga menambah PAD PDAM. Ya, itu. Dari saya itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai rapat koordinasi terkait pengelolaan air bersih mandiri, media Lensa Parlemen menemui John Tamrun anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dan Nanang Widiatmoko selaku Direktur Operasional PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, serta General Manager Citralen Surabaya Yuliarso Kristiano. Secara jujur, kami ini sebenarnya suka kalau misalkan kami bisa melayani Citralen, melayani developer yang lain, developer besar yang lain. Kenapa? Karena kalau kami menjual air ke developer itu harganya kan spesial, Pak. Harga spesial ini untuk apa? PDAM ini kami tidak ada subsidi dari pemerintah. Jadi murni usahanya PDAM ini adalah mensubsidi disubsidi. Jadi yang mensubsidi ini adalah masyarakat yang mampu, yang disubsidi itu adalah MBR. Karena air ini kan kebutuhan pokok, jadi tidak mungkin gara-gara harganya air mahal terus masyarakat yang MBR tidak bisa menikmati air, kan tidak mungkin gitu. Sehingga air harus dinikmati oleh semua masyarakat. Tapi untuk produksi air ini kan kami perlu operasional. Lah, operasional ini yang terhadap yang MBR ini sebenarnya kami jual itu di bawah harga pokok penjualan kami. Harga pokok produksi kami ini harganya ini di bawahnya. Tapi yang nambeli kekurangannya ini siapa? Ya, masyarakat ini yang mampu. Nah, itu kalau nanti Citralen developer besar itu juga menjadi pelanggan kami, itu maka pensubsidinya jadi semakin banyak. Kalau semakin banyak kan ini kami siapkan juga Pak untuk apa? Zona 3 yang ada di Surabaya Utara itu kan ternyata karena air waktu kemarin kan air di sana kecil, tapi alhamdulillah sekarang kan sudah mulai besar. Jadi yang dulunya air tidak keluar, insya Allah sekarang sudah banyak yang keluar gitu. Nah, karena sudah banyak yang pakai airnya sudah keluar, maka sekarang banyak permintaan pasang baru, permohonan pasang baru dari warga di Surabaya Utara itu banyak. Cuman ya ini tingkat ekonomi di sana mungkin kan berbeda, Pak. Jadi yang ada di Surabaya Utara yang daftar baru ke kami ini itu rata-rata masuknya ke yang disubsidi begitu. Makanya secara jujur kami sebenarnya senang kalau misalkan Citralen dan developer besar lain menjadi pelanggan kami. Cuman untuk bisa melayani itu kan kami harus membangun infrastruktur. Infrastruktur itu berupa apa? Bisa berupa reservoir itu tandon itu, Pak, atau bisa juga berupa perpipaan. Nah, infrastruktur ini kan tidak bisa sulapan semalam jadi gitu kan tidak bisa. Makanya ini nanti kami perlu kerjasama dengan developer tersebut itu, bahwa kita sepakat mulai kapan, terus nanti prosesnya supaya kami bisa masang pipanya ini di mana, itu yang tahu sistem perpipaan di internalnya mereka itu kan mereka sendiri. Ya. Jadi nanti kami harus narik pipanya dari mana ke mana, itu koordinasi begitu. Dan ini sudah kami layani mulai 2021 bulan Agustus tahun lalu, Pak. Itu sudah kami layani. Kami menjual ke Citralen ini sudah ada dasarnya dari peraturan dari perwalinya waktu itu yang mengatur tentang tarif. Jadi kami diperbolehkan menjual curah, istilahnya curah begitu. Kami menjual curah ke Citralen. Nah, curah itu gampangannya air ini dijual ke tandonnya mereka begitu, Pak. Nah, nanti dari tandonnya mereka ke masyarakat itu mereka sendiri yang mendistribusikan. Nah, atas pendistribusian mereka ini kan ada jasanya toh, Pak. Karena yang masang meter juga mereka, ya kalau ada bocor-bocor di pipanya mereka juga mereka yang nanganin. Kalau misalkan tekanannya kurang mereka juga nambahin pompa kayak gitu. Itu kan atas tambahan kualitas layanan yang seperti itu, akhirnya mereka menarik lebih ke pelanggannya. Jadi kami menyediakan airnya, mereka yang mendistribusikan. Gitu.
Berarti untuk saat ini kalau dibilang PDAM sudah siap belum sih Pak? Kalau seandainya udah diketok nih, Citraland harus mengembalikan semua kepada PDAM. PDAM sudah siap? Kalau secara kapasitas air insya Allah sudah. Cuman itu tadi untuk bisa mendistribusikan airnya itu kan kami perlu memasang pipa. Masang pipa ini kan tidak semalam jadi gitu Pak. Berarti membutuhkan waktu berapa lama Pak? Nah itu kami harus koordinasi dulu. Jadi misalkan Citraland itu kami koordinasi. Ini sebenarnya kami sudah melakukan koordinasi juga bahwa pipanya mereka itu terakhir itu sampai di perempatan kalau ada rumahnya Surabaya Barat itu sampai di traffic light perempatannya Universitas Ciputra situ. Itu ada pipa besarnya mereka. Jadi kalau kami harus masang pipa itu kami narik dari Alas Malang yang ada tangkinya gede itu kan pipa nanti kami pasang melalui Made sana sampai connect di ini perempatan itu tadi masuk ke pipa besarnya mereka. Pak Nanang, pasta itu kan ada 5. Ada 5 ya di kota Surabaya. Apabila itu semuanya dikembalikan, proses waktunya nanti PDAM mempersiapkan berapa lama Pak? Berapa lamanya ini kan perlu hitung-hitungan teknis Pak. Kayak Citraland itu tadi kita sudah tahu pipa gedenya dia sampai di mana. Nah untuk yang Pakuwon untuk ini kan perlu koordinasi juga. Kami tidak bisa misalkan saat ini kami perlu masang terus langsung bisa kami masang enggak, karena sistemnya kami ini kan ada perencanaan dulu, terus nanti setelah perencanaan ketemu rupiahnya berapa kami anggarin dulu, ada tahun anggarannya, jadi nanti kemungkinan baru akan bisa kami masukkan ke tahun anggaran 2023, nanti di 2023 kalau paling cepat di 2023 di bulan Maret begitu sudah bisa start untuk pekerjaannya sendiri butuh 6 bulan. Jadi kira-kira ya sampai 1 tahun awal tahun 2024. Lama juga ya Pak ya? Ya karena ya itu tadi nyiapin. Terus pipa yang dipasang juga gede-gede. Berarti untuk konsekuensinya berarti untuk saat ini kalau ketika itu membutuhkan waktu yang durasi cukup lama hampir setahun, berarti PDAM masih berkonsep seperti yang saat ini ya, tidak bisa untuk secara langsung menghentikan atau mengembalikan pengelolaan air itu. Ya, nanti kalau dipaksa kan dampaknya ke masyarakat. Air ini kan kebutuhan dasar. Gitu. Jadi enggak bisa juga istilahnya serta-merta langsung dikat. Iya, gitu ya, jadi harus butuh waktu ya. Ya, jadi infrastrukturnya siap sehingga air ini bisa mengalir ke sana. Secara merata di kawasan Citraland. Karena terbukti tadi bahwa dari pihak PDAM hanya mensuplai Citraland bagian utara untuk sumber air dari Unggulan. Nah, karena Citraland adalah salah satu perusahaan yang melakukan bantuan subsidi juga untuk MPR, maka seharusnya PDAM juga memberikan air Unggulan kepada warga masyarakat seluruhnya yang ada di Citraland. Nah, tentang perizinan yang dilakukan oleh Citraland, seandainya itu memang masih dalam proses karena adanya sebuah keharusan untuk melakukan suplai di dalam kawasan Citraland, maka ini harus didalami terlebih dahulu. Terhadap aturan-aturan yang ada itu harus didalami terlebih dahulu. Apakah aturan-aturan itu memungkinkan Citraland untuk tetap melakukan suplai kepada masyarakat yang ada di Citraland. Intinya adalah apa yang dilakukan Citraland adalah merupakan sebuah wujud bahwa kepedulian kepada masyarakat itu tetap ada. Coba kalau kita bayangkan kalau Citraland itu tidak melakukan suplai kepada masyarakat yang ada di situ, maka di situ akan terjadi satu kendala yang cukup meresahkan masyarakat. Tinggal sekarang bagaimana bentuk kerjasama antara PDAM dengan Citraland ini yang harus diwujudkan lebih nyata lagi sehingga pelayanan kepada masyarakat ini tidak terhambat. Saya pikir itu. Ya, intinya kita bisa sharing bersama dengan teman-teman dari anggota Dewan ini bagaimana ke depan supaya bisa mensupport pengadaan air bersih untuk masyarakat, terutama juga untuk para penghuni kami di Citraland Surabaya. Ya tentunya kan selama ini kami membangun membuat water treatment sendiri karena selama ini belum disupport oleh PDAM gitu Pak. Nah ini kebetulan PDAM sekarang punya sumber baru yang cukup baik. Nah ini tentunya kita akan kolaborasi ke depannya. Intinya tetap selama PDAM sudah bisa support 100% ya kami juga tentunya akan pengennya ya PDAM aja, nggak pengen dapat kita fokusnya di rumah dan pelayanannya aja. Secara sumber airnya kami yakin bisa, tapi secara jaringannya mungkin PDAM butuh waktu Pak, gitu aja. Karena kan tidak gampang untuk menanam pipa-pipanya ya.
karena area barat tentunya sebuah area pengembangan baru Surabaya ya. Jadi tentunya mereka masih punya PR untuk bagaimana mengembangkan jaringan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.